I want a GTR. I want a GTR. I want a GTR. I almost died last night. It wouldn't have happened if I had a GTR. GTR adalah nama dari sebuah masterpiece kepunyaan pabrikan Nissan Motor Company. Bagi kalian yang mendengar kata GTR, pasti hal yang terlintas pertama kali di kepala kalian adalah Twin Turbo, All Wheel Drive, Godzilla. Siapa yang mengira mobil kebanggaan masyarakat Jepang ini awalnya adalah cuma sebuah mobil penumpang biasa, namun berubah menjadi sesosok monster yang merajai hampir seluruh kompetisi balap di dunia. Silahkan tonton video ini jika penasaran dengan asal-usul nama Skyline GTR yang membuatnya ditakuti di setiap kompetisi yang dilakoninya. Nama Skyline sebenarnya bukan milik Nissan, tapi milik pabrikan Prince Motor Company. Pada tahun 66, Nissan mengakuisisi pabrikan tersebut menjadi milik mereka. Nama Prince bukanlah pabrikan sembarangan, men, karena Prince punya sejarah panjang di dunia balap sejak tahun 50-an. Sebut saja Prince R380 yang merupakan lawan sepadan untuk Porsche 904 di Japan Grand Prix selama bertahun-tahun. Prince Motor Company lalu punya ide gila dengan menunjuk Shinichiro Sakurai, sang insinyur industri otomotif ternama saat itu, untuk naruh mesin 2000cc inline six kepunyaan R380-nya ke bawah kap mobil penumpang 4 pintu mereka, Prince Skyline. Ya, jadilah Skyline 2000 GT, nggak pakai R. Tahun 69, Skyline 2000 GT berevolusi menjadi Skyline GTR. Dengan bodi sedannya malah makin menjadi-jadi di lintasan dengan menang balapan sampai 52 kali dalam kurun waktu 3 tahun. Gile. GTR generasi pertama ini orang Jepang menyebutnya sebagai Skyline kotak karena bentuknya yang boxy abis, atau dalam bahasa Jepangnya kotak adalah hako dan Skyline adalah suka kalau digabungin menjadi hako suka. Dan pada tahun 71, GTR muncul versi 2 pintunya yang mempunyai wheelbase lebih pendek, bodinya diperlebar, dan tambahan spoiler yang makin memperjelas kalau GTR itu adalah mobil sport sejati. Pada tahun 72, Shinichiro Sakurai membuat GTR generasi kedua yang mengadopsi desain fastback ala-ala mobil muscle Amerika, dan GTR tidak ada versi 4 pintunya lagi, men. GTR generasi kedua ini lebih dikenal dengan nama Kenmeri, berbeda dengan Hakosuka yang berarti Skyline kotak. Nama Kenmeri tidak punya arti apa-apa. Nama Kenmeri adalah gabungan dari kedua model di iklan mobil ini, men, si Ken dan si Mary. Wah, cocok logi macam apa ini? Mesin Kenmeri tidak mendapatkan upgrade besar dan masih menggunakan mesin dari Hakosuka yang mendapatkan sedikit improvement dengan menghasilkan tenaga 197 horsepower. Nissan pada waktu itu terpaksa tidak membuat mesin bertenaga besar karena tahun 70-an sedang terjadinya krisis minyak mentah di seluruh dunia. Hal ini juga udah gue bahas di video sebelumnya, di video The History of Honda Civic. Silahkan tonton yang belum nonton. Next, pada tahun 85, Shinichiro Sakurai sudah memberikan tongkat estafetnya kepada murid kesayangan Doi, Naganori Ito, untuk mendesain generasi Nissan Skyline selanjutnya. Naganori Ito membuat mobil yang sudah menggunakan R chassis, yaitu Nissan Skyline R31. Bentuknya mengotak dengan sudut-sudut tajam yang lumayan keren pada zamannya. Tapi sangat disayangkan, di generasi Skyline ini tidak ada versi GTR-nya, men. Tapi hadir dengan nama Skyline GT SR dengan mesin RB 2000cc turbonya dan ikut turun balap touring Grup A. Grup A adalah regulasi yang hanya diikuti oleh mobil-mobil produksi massal, namun harus dimodifikasi dengan standar balap, men. Tapi sangat disayangkan, prestasi R31 ini di berbagai kompetisi tidak terlalu bersinar.
Ito-san tentu tidak ingin mengecewakan gurunya dan ingin mengembalikan dominasi GTR di dunia balap. Maka pada tahun 89, doi mengembalikan DNA GTR ke mobil Skyline-nya dengan menciptakan GTR generasi baru dengan sasis EBNR 32 atau biasa yang kita singkat GTR R32. R32 hadir dengan mesin baru yang melegenda hingga saat ini, yaitu mesin RB26DETT. TT. Maaf, dua huruf T di sini menandakan kalau mesin tersebut menggunakan duo turbocharger. Anjay, kami suka double turbo. Tidak hanya mesin, tapi R32 juga hadir dengan bodi yang lebih kalem, namun terlihat bengis. Macam Chef Juna yang tampan, tapi juga serem ketika dia sedang marah. Di tahun yang sama, R32 ikut grup A Japan Touring Car Championship, dan dari 29 balapan yang dia ikuti, R32 menang di tiap-tiap balapannya. Gokil! Tidak cuma itu, pada tahun 90, ini mobil dibawa ke Nürburgring, Jerman dan nyobain balapan 24 jam. Dia juga menang. Terus ke sirkuit Belgia, dia juga menang. Ke sirkuit Macau, dia menang lagi. Tapi kemenangan R32 yang paling berpengaruh adalah pada Australia Touring Car Championship, dan langsung menang juga, yang makin-makin membuat mobil ini tidak terkalahkan dan membuatnya dijuluki sebagai monsternya negara Jepang, Godzilla. GTR sudah berada di puncak kejayaannya, tapi Nissan ingin membuat mobil yang lebih lagi. Pada tahun 95, Kozo Watanabe, sang penerus dari Naganori Ito, mendesain suksesor R32 ini dengan wheelbase yang lebih panjang 10 cm, bodi yang lebih lebar 2 cm, dan bobot yang lebih berat 100 kg. Buset! Walau masih menggunakan mesin yang sama, GTR R33 ini sudah dilakukan berbagai improvement dari generasi sebelumnya. Dan terbukti, rekor waktu di lintasan Nürburgring, Jerman, dia lebih cepat 20 detik daripada GTR R32 dengan waktu 7 menit 59 detik, yang menjadikannya sebagai mobil sport coupe pertama yang mampu memecahkan rekor waktu di Nürburgring di bawah 8 menit, men. Gokil! Ada banyak special edition dari GTR R33 ini. Sebut saja GTR V-Spec yang punya suspensi lebih keras dan ceper, membuatnya lebih mudah dikendalikan saat menikung. Lalu ada GTR LM atau GTR Lemang yang sistem all-wheel drive-nya dicopot untuk balap di sirkuit Lemang. Ada juga GTR Nismo LM Limited sebagai perayaan Nissan masukin GTR edisi LM ke balapan Lemang. Dan yang terakhir ada GTR 400R yang mesinnya dituning hingga mencapai 400 horsepower. Anjay. Tapi untuk per hari ini GTR R33 adalah GTR yang tidak terlalu banyak dibicarakan karena namanya yang masih ketutupan oleh kejayaan masa lalu R32 serta penerusnya R34. Inilah GTR yang kalian tunggu-tunggu, mobil andalan Brian O'Connor yang dia gunakan di setiap film The Fast and the Furious. Pada tahun 99, GTR R34 hadir dengan membawa bentuk yang banyak bolong-bolong di bodinya. Lihat aja tambahan air intake di bumper, air scoop di kap mesin, bolongan lagi di fender yang gunanya buat ngarahin udara di sekitar roda depan untuk ngademin sistem pengeremannya. Di dashboardnya juga udah dipasangin layar TFT 5,8 inci. Bukan untuk nonton TV atau buat dengerin lagu kayak mobil-mobil zaman sekarang ya, tapi fungsinya untuk nampilin berbagai status seperti tekanan bus, pengukur G-force, penampil RPM, dan lain-lain. Mesinnya juga udah dapat ball bearing ceramic turbin baru buat ngurangin turbo lag dan daya tahan yang makin badak. Terus R34 juga udah dapat transmisi baru, J-Track Transmission 6 percepatan. Yang gak usah ditanya lagi, tentu aja all-wheel drive-nya yang lebih canggih, real wheel steering-nya apalagi. Untuk yang belum tahu, real wheel steering membuat mobil ini gak cuma ban depan doang yang bisa belok, tapi ban belakangnya juga bisa belok, men. Ditambah lagi limited editionnya yang makin banyak. Ada yang namanya V-Spec, V-Spec N1, V-Spec 2, V-Spec 2 Nur, V-Spec 2 N1, M-Spec, M-Spec Nur. Ada juga R34 yang dicekokin mesin mobil balap Lemang 500 horsepower, Nismo Zetun. Anjay. Tahun 2001, Nissan memperkenalkan mobil konsep GTR baru. Desain GTR baru ini dipimpin oleh Hiroshi Hasegawa. GTR ini udah nggak pakai embel-embel nama Skyline lagi, men. Di periode ini GTR dan Skyline adalah dua mobil yang berbeda. Bentuk Nissan Skyline yang sekarang kayak gini, men.
Untuk yang pertama kali lihat, pasti banyak yang bilang konsep GT-R R35 ini mirip sama Nissan Fairlady 350Z. Ya, gue setuju itu. Bentuknya makin membulat dan besar dengan ubahan headlamp yang mengarah ke atas, bukan ke samping. Tapi tetap mempertahankan desain stop lamp yang ikonik banget dari GT-R sebelumnya. 4 bulet-buletan yang keren abis. GT-R R35 akhirnya dipasarkan pertama kali pada tahun 2007 tanpa transmisi manual men, dan udah nggak pakai yang namanya mesin RB26 DETT yang legend itu, tapi memakai mesin baru dengan konfigurasi V6 3800cc twin turbocharger. Yang bikin amazing adalah semua mesin VR38 DETT ini 100% dibuat secara handmade oleh para mekanik-mekanik terpilih di pabrik Nissan. Mesin R35 ini cuma ngasilin 480 horsepower. Tapi siapa yang peduli akan hal itu? Karena para tuner-tuner di seluruh dunia sudah tahu, karena ini mesin bisa mereka kilik hingga 1000 horsepower, 2000 horsepower, atau 3000 horsepower, dan bahkan bisa lebih dari itu. Setelah kalian tahu semua tentang GT-R, apa masih kepengen beli mobil-mobil mahal kayak Ferrari, Lamborghini, atau Porsche? Cuma dengan setengah atau bahkan kurang dari harga mobil-mobil Eropa tersebut, maka GT-R lu udah bisa ngasepin mobil-mobil yang terkenal mahal itu men. That GTR fucks you up, but you beat all the bitches. Segitu aja ulasan dari gue tentang Nissan Skyline GT-R. Kalau ada yang salah atau kurang mengenai informasi tersebut, bisa kalian komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.